Modal keyakinan itu mereka berani bahkan ya nyembelih anaknya sendiri, hilang harta sama apalagi ya, difitnah ya, dicaci ya, mau dibunuh ya, diapain ya, karena nggak yakin sama Allah. Banyak kan contoh ya, berani nyolong, nggak yakin bahwa ternyata di dalam rahimnya aja kita udah dijamin. Lihat nanti hadis Arba'in nomor 4 yang dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud, bahwa setelah 120 hari ditiupkan ruh, kan salah satu yang ditentukan rezekinya. Sehingga dengan itu tuh sebetulnya saya, bapak, ibu dilarang mati. Kalau semua rezeki yang Allah janjiin waktu itu kalau belum diterima semua, nggak boleh mati asli. Ya Allah. Mau terkapar kayak di kasur, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Mau nyerah dengan kehidupan, udah tiduran di rel kereta kok, keretanya lewat masih gak mati itu orang. Karena keretanya lewat di rel sebelahnya ya, dia salah info memang ya. Ya, yang ada tengsin weh udah ya. Halo. Ya nggak nyari info dulu dia. Bukan karena itunya, tapi lebih ke kata Allah belum waktunya. Ya. Yakin. Apakah punten ya? Bicara ilmu, wah atulah ilmu mah sekarang tinggal internet lah. Ya. Walaupun tentu harus ada gurunya ya. Tapi kan kalau mau ditanya punten ya, semua maling di negeri kita, kira-kira mereka korupsi itu karena apa? Karena nggak tahu hukumnya kah? Mereka tahu nggak kira-kira hukum nyolong duit orang teh apa? Tahu nggak kira-kira? Nggak mungkin nggak tahu. Masa ditangkap KPK? Bapak kenapa korupsi? Tiba-tiba dijawab, oh nyolong duit rakyat tuh nggak boleh. Ya, sepelangap longo itu. Ya. Atau suami selingkuh, digerebek di hotel sama anak istrinya. Papa kenapa selingkuh? Papa tega. Kenapa papa selingkuh? Dia jawab, oh tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Saya baru tahu, nggak mungkin. Udah tahu. Modalnya satu, tapi asalnya satu, nggak yakin sama Allah. Itu orang kalau ditanya, Pak, Bapak tahu nggak sih Allah tuh ngeliatin semua perzinahan Bapak. Allah yakin nggak Allah lihat? Ditanya pasti yakin. Tapi Allah ngelihat bisa tetap jadi maksiat. Papasan sama tetangga bisa nggak jadi maksiat ya orang. Selingkuhannya udah di kamar, dia di lobi pengen nyusul, papasan sama tetangga, bapak, saya ketemu istri bapak masih di rumah, kok ada di hotel bapak, ayo mau ngapain? Mau bikin surprise buat istri, ini mau bookingin. Oh gitu, baik si bapak mama nih bager, udah weh. Bisa nggak jadi selingkuh itu, langsung WA dia ke si selingkuhannya. Kadang namanya diganti ya, agen asuransi kah atau paket COD ya, ya gitulah ya, diganti yang lain ya. Nggak tukang galon. Kayak pengalaman ya Bapak. Maaf ya Pak ya. Ya, misalkan. Tapi kan biasanya yang nggak mencurigakan ya. Kan tapi punten ya, kadang yang lebih yang juga jadi dosa tuh nggak cuma dosa zinanya, tapi bisa-bisanya dia yakin Allah tahu, Allah ngelihat, dia tetap jadi maksiat. Satu makhluk nyaris ngelihat, padahal surga kita nggak di mulut orang itu, kita bisa nggak jadi maksiat gara-gara orang. Sekurang ajar gitu kadang kita ke Allah. Ya. Yakinnya sampai apa lagi? Kadang ada suami pelit ke istri, mungkin karena tidak cukup yakin kalau ngasih ke istri Allah akan ganti berkali-kali lipat lebih besar. Mau direkam nggak Bu buat si bapak? Nanti aja lihat tayangan ulangnya ya. Yakin sih. Kadang izin ya punten. Akhirnya kan gara-gara banyak bicara tentang pemberantasan judi online, efek sampingnya ya jujur sekian banyak instansi pun akhirnya ngundang, bahkan termasuk nyampe ke tingkat kementerian, karena di dalamnya pada main ternyata. Saya izin tidak menyebutkan namanya, tapi ketika ditanya gimana tentang caranya lepas segala macam, kalau udah kecanduan gimana, saya lihat banyak di tayangan lain, oh kudu ketemu psikolog, psikiater karena kecanduan apa segala macam. Enggak. Karena jadi pemain masih gampang berhentinya. Kapan? Pas kalah. Iya kan? Habis soalnya, mentok, nggak bisa apa-apa lagi. Ya kan punten. Kalaupun ada pengen ibroh yang bisa diambil, saya berhenti dari yang di sana itu kan, mohon maaf ya, bukan sebagai pemain.
sebagai bandar. Yang punten kalau mau jujur, pasti lebih sulit kecanduan sebagai bandar daripada sebagai pemain. Dan bandar mah nggak bisa eleh, nggak bisa kalah. Tapi apakah waktu itu berhentinya gara-gara ketemu psikiater, ketemu psikolog, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang yang berprofesi psikiater dan psikolog ya? Tapi enggak, saya nggak pernah nemuin mereka. Tapi cuman udah nyari Allah aja udah. Ningkatin keyakinannya. Karena waktu pulang sama Pak, dibilang ragu-ragu ya. Serius mau ninggalin uang segitu banyak? Tapi ngelihat lagi, pikir-pikir, cepat atau lambat pasti berhenti. Antara berhenti sendiri atau Allah paksa berhenti. Antara berhenti sendiri atau Allah paksa berhenti dengan cara mohon maaf ya, karena ada kawan-kawan di sana yang baru bisa berhenti dari judi, bukan sebagai pemain, tapi sebagai bandar. Itu ada yang udah kena HIV/AIDS dulu, ada yang udah di penjara dulu, ada yang udah bangkrut dulu, yang dibunuh sama anak buahnya juga ada, agak gila gara-gara anak istrinya kabur sama laki lain juga ada, yang gitu-gitu tuh ada ya. Maka masa iya harus nunggu kayak gitu dulu baru berhenti? Tapi udah takut kalau berhenti. Saya ngapain di Indonesia? Mulai lagi dari nol, ninggalin uang segitu banyak. Tapi ketika berhenti takut di Indonesia mesti ngapain? Memang waktu itu Allah kasih jalannya, ya namanya di kasino ya, di kantor, kita bingung kadang mau ngapain sambil mantau orang-orang, ngeliatin handphone, nonton YouTube, ceramah Agim, yang tentang, singkat sih judulnya, yang takut sama rezeki masuk sini, gitu lah ya. Nyeritain janin. Janin kan kita dulu waktu masih janin dalam perut ibu kita memang bisa apa? Sholat nggak bisa, kerja apa lagi? Tapi ibu kita makan apa? Ya jengkol, ya pete, ya kredok, apapun dimakan, semua diambil nutrisinya, ampasnya dibuang, nutrisinya dialurin, nyampe ke si janin, tumbuh. Pertanyaannya, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datangin janin? Rezeki yang ingin. Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa sholat, bisa minta, segitu ragunya sama Allah, segitu takutnya masalah rezeki. Kayak digampar Pak, asli itu. Tutup videonya, buka tiket, pulang, dan tiket nyantren ke tempat beliau. Dan dulu pede, karena masih ada sisa uang waktu itu meskipun tinggal beberapa ratus juta doang ya waktu itu ya. Ya tapi haram kan Pak ya. Ada yang ketawa soalnya beberapa ratus juta doang. Punten Pak, kadang punten ya. Alasan orang pengen kaya itu satu tahu, karena belum pernah kaya. Jadi dikiranya kaya teh enak. Cobain beran. Serius enggak? Beneran. Ya kita makan karena belum pernah jadi dikira enak ya. Makanya begitu pulang bacain janji Allah atau janji Rasul di hadis terkait orang yang hijrah tobat. Jadi itu meningkatkan kepercayaan diri. Waduh, hijrah, tobat, duit masih ada, ya enggak? Meledak nih saya di Indonesia, pasti sukses. Begitu nyampe, nggak lama juga nggak usah nyari peluang bisnis, langsung ada yang datengin. Dulu kan mau berhenti usaha di sana, harus bisnis dong di Indonesia. Ini proposalnya, kita teman dari lama, tiap bulan gua kasih keuntungan segini, lu tinggal kasih modal segini. Menguntungkan, bukan? Saya mungkin jelas saya nggak bisa ngomong sama Allah ya, cuman suka ngalamun kayak begini. Mungkin kata Allahnya, cenah mau tobat, masa uang haramnya nggak dibuang, gak sanggup ya. Iya ya Allah, terlalu melekat di hati ya. Tenang, akan dikirimkan bala bantuan. Akhirnya saya banyak ditolong orang. Siapa yang dinolong? Tukang tipu datang semua ya, termasuk yang tadi pajak bisnis transfer. Apakah ini jawaban dari tobatku, hijrahku? Menguntungkan sekali. Transfer, semenjak ditransfer sampai hari ini tidak terlihat lagi batang hidungnya. Ada yang sama-sama jujur, dibikin gak laku, udah bangkrut. Ya intinya mah habis Pak. Sampai ngalamin Nick Baswedan sampai dia jualan kaos kaki di Car Free Day 10 ribuan. Jadi kalau ke masjidnya dulu udah nggak ceramah, ada jualan kaos kaki, barangkali ibu-ibu pada beli.
Udah gitu pandemi, jadi nggak boleh orang pada keluar-keluar jualan. Lowongan yang paling banyak dibuka ketika pandemi apa coba sob? Kurir. Karena orang pada jadi pesan online semua. Jadi kerja di JNT waktu itu. Ya. Naik motor, bawa paket 60 paket, ketok-ketokin pintu orang. Kita tolong hargai para kurir ya. Mereka tuh jas hujan satu, mendingan buat barang daripada badannya. Karena kalau badangnya basah dia gantiin. Ya. Tapi Jakarta mah nggak kayak Bogor hujan wae ya. Dan dulu begitu nganterin paket mah nggak ada orang buka pintu. Yang nganterin kok Denis? Nggak sahasia ya. Siapa lu bro? Kenal juga enggak. Jadi yang ada udah timpuk aja. Orang kan nggak mau ketemu. Timpuk, lempar, nyampe jalan lupa. Oh iya COD belum bayar di Seeta ya. Balik lagi. Gitulah jalan hidup mah. Ngambek saya waktu itu. Percuma itu mana hijrah teh tobat teh harus ronggeng sujud bebe akan kieu habis semua mendingan ge balik deui ke Thailand ya. Setelah bertahun teh ngerti Sunda kan? Saya pakai Mandarin pusing nanti ya. Ya. Setelah bertahun-tahun baru akhirnya waktu itu dapat satu pemikiran kayak gini. Iya ya, eta teh pertolongan. Sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Buang sendiri nggak sanggup, ayo. Dan apa jadinya tobat hijrah sambil makanin duit haram? Awal balik nggak akan beres, nggak akan bener. Akhirnya karena nggak sanggup buang sendiri ditolong. Cuma kalau pertanyaannya satu, kenapa waktu itu saya ngambek? Sederhana. Waktu itu tuh hanya saya duit, bukan Allah. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis, hilang duit nangis. Jadi ternyata stres menderita ya sama ya tadi belum yakin ke Allah. Ya. Kok dia sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat nggak nangis. Ketika pengajian juga datang meskipun waktu kampanye doang misalkan ya. Tapi giliran gagal nyalek kok gila ya. Nah itu berarti di hatinya itu. Ya. Salah fokus ya. Artis ketahuan selingkuh. Kalau yang sibuk dia pikirin adalah aduh gimana nih kontrak sinetron diputus, endorsan hilang, followers kabur. Kalau itu yang dipikirin stres asli. Apa tuh yang kudunya dipikirin? Gimana caranya gara-gara kejadian ini aku jadi diampuni Allah. Itu jauh lebih penting. Anggaplah dia berhasil sewa pengacara mahal, Pak. Berhasil bersihin nama baiknya. Hakim jaksa misalkan berhasil dia sogok. Netizen kembali cinta, tapi belum tobat-tobat Allah masih benci. Asli repot hidupnya. Atau dibalik, netizen masih julid, masih mencaci, masih maki-maki, tapi sudah tobat nasuha, malamnya sujud, nangis, meneteskan air mata tobat. Allah ampuni. Siapa mau nyalakain, Allah udah ampuni. Salah fokus ya kita. Gara-gara salah fokus itu kadang kita suka kalah bahagia daripada anak-anak. Lebih ceria mana? Orang dewasa atau anak-anak? Anak-anak. Anak-anak itu bukti bahwa manusia itu lebih mudah berbuat baik daripada berbuat jahat. Karena mereka habis benjol sama temennya, 5 menit lagi udah main lagi sama temennya. Yang berantem emaknya tuh biasanya tuh. Nah kami tuh habis benjol sama dia. Anak kecil mah tuh benjolnya udah gak sakit, dia punya mainan yang aku suka, diizinin main bareng lagi, selesai urusan. Mana ada gengsi ya. Gak ada sama sekali. Gak akan mikirin, loh itu bapaknya dia kan bawahannya ayah saya. Nggak akan mikirin kayak gitu ya. Padahal ilmu kita orang dewasa sama ilmu anak-anak, banyakan ilmunya siapa? Dewasa atau anak-anak? Dewasa, udah kuliah, udah sering nonton YouTube, ya nggak? Banyak ilmunya. Duitnya banyakan orang dewasa atau anak-anak? Dewasa. Kecuali Rafatara sama Cipung ya, mereka agak beda. Mereka nggak minta sih lahir di keluarga yang itu ya. Jadi kenapa mereka lebih mudah bahagia daripada kita? Sederhana. Karena di hati mereka belum ada pesaing Allah. Ya. Kita makin gede kan banyak pesaingnya. Gini ya rasanya viral, enak. Gini ya rasanya jadi bos, enak. Gini ya rasanya jadi pejabat, enak. Gini ya rasanya tampan, cantik, dikagumi orang, enak. Tanpa sadar itu jadi pesaing Allah. Makanya kalau ada
Di kota besar tuh ada yang baru gajian kayak ngambek, percuma gaji segini, saya mah bahagianya nantilah kalau viral kayak dia. Saya mah bahagianya nanti kalau mobilnya sebanyak dia. Kenapa jadi banyak syaratnya bahagia tuh? Udah kita lahir nggak langsung, bapak lahir langsung segede gini, pak? Pernah orok pak? Berarti kita pernah jadi orang yang bahagianya tanpa alasan. Makin gede cenah, makin pinter, makin banyak sumber dayanya, tapi malah makin sulit bahagia. Kita aja kali naruh pesaing Allah di hati. Ya. Itulah yang membuat ya para nabi ya tidak hanya berkurban, kurban apapun semua mereka korbankannya. Udah yakin betul soalnya untuk Allah. Ngerempetnya kemana-mana itu, nyolong ngapain, dapat duitnya. Kadang punten ya, saya kadang kalau lagi banyak bicara diundang kadang ke pabrik, ke karyawan, pencegahan sama judul. Karena kata, sebetulnya mereka kalau ada yang berkata, tapi kan saya pengen punya uang lebih banyak, wajar tuh, kok emang nggak boleh? Boleh. Tetapi kadang juga kalau dipikir lagi, kamu buat apa beli handphone 25 juta? Untuk meningkatkan kelas saya kok. Coba cek, kamu karyawan pabrik misalkan, orang tahu gaji kamu tuh 4 juta, 5 juta, tahu-tahu handphonenya 25 juta. Belum lagi buat bayar kontrakan sekolah anak. Coba, orang makin hormat apa makin julid? Julid jelas. Masa gajinya segitu? Handphone 25 juta. KW ya. Begitu dicek sampai ada temannya. Ada orang yang diuji kayak gini pak. Ujiannya adalah kayak nggak pantas gitu pakai barang mahal. Ada yang kayak gitu. Serius ada orang yang diuji kayak gitu. Dia beli jam tangan ori. Orang tetap ngira itu KW gitu. Jadi sampai setruk bon pembelian jam tangannya dikantongin kemana-mana. Ganti celana ikut bonnya. Tapi namanya netizen, wah, bonnya siapa kamu bawa-bawa? Ada yang kayak gitu. Jadi Allah niatnya buat ningkatin kelas diri, dikira KW, berhasil buktiin itu asli, dikira nyolong, atau dikira menang slot. Ya Allah, malah makin dihina orang. Coba udah mah dia yang mikirin cicilannya, yang lain cuma ikut dihina. Atau cangkel ya. Nggak apa-apa ada, tapi kan ada satu hal yang kita tingkatin. Ya contoh ya, lihat orang yang pada baru lulus kuliah. Kadang mereka hanya sibuk memperbanyak apa? Surat lamaran kerja, CV. Baik CV lamaran, baik lamaran kerja maupun CV ta'aruf mungkin sekalian ya. Barangkali HRD-nya ganteng ya. Sehari kamu ngelamar berapa? 20 perusahaan. Tapi dia lupa meningkatkan satu hal lain selain surat lamaran. Kamu punya apa dalam diri kamu? Ya contoh ya. Seorang fotografer seumur hidup gak pernah ngelamar kerja, tapi dia hobi dan dia tiap hari memperdalam ilmunya aja, dikulik, lihat videonya, ikut seminarnya, baca bukunya, sampai suatu ketika dia nyampe di titik dia punya ilmu yang orang lain gak punya. Kalau udah nyampe titik itu orang datang, Pak, demi Allah, Pak, saya pengen nikahan, difoto dah sama Bapak, aduh jadwalnya penuh, Bapak minta berapa saya bayar, Pak. Yang penting Bapak yang foto. Udah, duit bukan masalah buat saya. Kita tahu sendiri konglomerat mah kan kalau udah suka itu nggak mau tahu, duit nggak masalah. Kapan emang nikahannya Mbak? Insya Allah bulan depan. Jadwal saya penuh 3 bulan lagi. Saya nikahnya 4 bulan lagi Pak. Yang penting Bapak yang foto Pak. Ada yang kayak gitu serius. Untung cuma ganti jadwal, nggak ganti calon. Saking ahlinya beneran. Ya kita, ya ayo silakan ya kalau bertanya kenapa ya Pak Habibie hebat, atau wajar orang yang bisa bikin pesawat se-Indonesia berapa orang coba sok, wajar direbutin jasanya. Dan bayangin kalau orang sudah punya sesuatu ilmu yang kayak begitu sampai orang rebutan jasanya di saat orang lain sibuk melamar kerja sampai akhirnya miris-miris begitu, ini dunia yang datang mengejar dia. Suatu ketika dia pakai jam tangan beli di TikTok 89.000 perak. Kalau dia yang pakai bisa dikira berapa juta itu. Iya kan? Iya. Kenapa? Ada value nilai dirinya. Ya. Nah, kita mah kadang cuman udah yang penting ganti baju apa segala keren. Ada orang-orang yang ketika dia memang meningkatkan skillnya, kemampuannya, itu barang murah. Kalau dia yang pakai dikira mahal. Betul lah. Ya. Walaupun ya surga kita nggak di mulut orang ya, tapi ya begitu ya, kualitas dirinya. Makanya kalau bertanya
Kok kan sahabat Nabi juga banyak yang kaya, oke, tapi kalau mau jujur mereka jadi kaya itu efek samping. Kita pengen jadi kaya tujuan utama. Nah, kagoknya teh di situ. Sampai kadang orang sholat, kenapa kamu rajin banget sholat duhanya? Iya, biar kaya. Oh, berarti nggak boleh ya kok? Boleh sih, dan mintanya masih ke Allah. Cuman kalau begitu nggak kaya nanti jadi ngambek. Ya. Dan silakan terusin duhanya sampai kita menyadari bahwa ternyata aku bisa duha, ini rezeki yang lebih mahal daripada sekadar kaya. Begitu asli lebih mahal. Ya. Maka jadi situ kita lihat sahabat Nabi ternyata kenapa disebut efek samping? Ya mereka jujur, takwa, punya skill, dekat sama Nabi lagi di zaman itu mah. Atau orang rebutan pengen kenal orang sama orang kayak gitu. Ya kadang kalau misalnya ada orang yang ya sibuk nyalahin ini terus ini segala macam, lupa meningkatkan kemampuan dirinya, ya masalah juga ya. Kalau dampingin AA gitu, ya kalau ketemu guru kan selalu minta nasihatnya, minta doa sama minta nasihat. Mereka pernah nyebut ini, ada salah satu skill yang kalau orang punya kemampuan ini, niscaya dia akan sukses dunia akhirat, selalu tambah baik. Salah satu skill tersebut, kemampuan tersebut adalah orang yang punya kemampuan untuk mengetahui kekurangan diri sendiri. Itu mahal, Pak, betulan. Karena ada orang yang tahu dirinya punya kekurangan, kudu berantem dulu sama orang. Setahun terakhir saya dipecat nih 14 kali, dasar 14 perusahaan itu ngaco semua. Begitu ngelamar ke perusahaan yang 15, baru dia mikir, masa iya 14 perusahaan yang ngurus ribuan orang kerja semuanya ngaco? Jangan-jangan emang saya yang etos kerjanya nggak beres. Makanya kerja dimanapun selalu dipecat. Baru dia mulai jadi baik tuh. Ada yang dipecat 14 kali dulu, baru dia sadar dia harus jadi baik. Atau misalkan ada orang usia misalkan 40, 45, kok nggak punya temen ya saya? Kenal orang sebulan selek. Masa 40 tahun hidup kenal temu ribuan orang, semua orang ribuan itu ngaco semua? Ketika akhirnya di umur gitu, kenapa ya teman-teman udah punya ini itu, saya malah punya banyak utang? Jangan-jangan selama ini saya hidupnya nggak benar. Baru dia mulai perbaikin diri. Maka kalau ada orang yang dia bisa perbaikin dirinya tanpa harus berantem dulu sama orang, kan mahal berarti itu skill. Dan demi Allah ini ajaran para nabi. Waktu Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga gara-gara makan buah terlarang, kita kan tahu kisahnya. Waktu beliau digoda oleh iblis, beliau mau nggak makan buahnya? Enggak. Akhirnya iblis godain siapa? Istrinya kan? Istrinya godain suaminya. Namanya sayang sama istri, gimana lagi atuh? Tergelincir barengan. Tapi ketika dihukum, nyalahin istrinya, enggak. Mungkin kalau kita yang ngomong ya, ibarat lagi di kelas, tiba-tiba diajakin bolos, kita ikut bolos, yang ngajak nggak ditangkap, kita yang ditangkap guru, kita pasti komplain. Pak, saya mah cuma diajak, Pak. Kalau mau jujur berarti Nabi Adam juga bisa ngomong kayak gitu. Ya Allah, pan engkau tahu, sama iblis, sama istri saya, kenapa saya pipi lu? Ya nggak ngomong Sunda juga sih, beliau kan bukan orang Arab ya. Enggak. Tapi malah ngomong apa? Quran surat ke-7, Al-A'raf, ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Iblis yang nggak disebut, istrinya pun nggak dikasih ngomong. Mungkin kalau kita minta maaf sih minta maaf. Ya Allah, ini kita pengen minta maaf nih. Ini saya sama istri saya yang ngaco ini nih, yang suka ngajak nggak bener. Kan gitu ada embel-embelnya. Enggak, beliau mah ya Allah, Masya Allah. Kalau aku udah jadi suami yang baik, aku pasti sanggup mencegah kamu maksiat. Udah biar ayah aja yang ngomong. Nggak apa-apa mama. Udah. Ya Allah, kami yang zalim. Udah cukup. Iblisnya ngomong apa? Iblisnya ngomongnya di Quran surat 15 Al-Hijr ayat 39. Yang artinya, karena engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah, nyalahin Allah. Ibarat maling ditewak, ditangkap. Bapak kenapa nyolong? Allah sih takdirin saya jadi maling. Salahin Allah aja. Itu jawaban iblis. Ya. Ya karena orang-orang yang udah kayak begitu, apapun yang terjadi dalam hidupnya, mereka cuma sibuk mikirin gimana caranya aku jadi tambah dekat sama Allah. Udah, bismillah. Maka pilihannya biasanya dua, kalau nggak syukur, tobat. Ini doa para nabi coba kebanyakan. Kebanyakan kalau nggak syukur, tobat. Nabi Yunus,
sekedar lelah dakwahin umatnya, ditelan ikan paus. Kita kadang sengaja ninggalin sholat aja dicakar kucing juga enggak. Ya. Ketika dimakan ikan paus nyalahin umatnya enggak? Ya Allah, masa jaseten nabi mah kieu kieu teuing atuh ujian teh. Enggak. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta, tiada ilah selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Ini sesungguhnya kuntu minadh dhalimin. Saya yang zalim. Bukan salah siapa-siapa. Nggak peduli siapa yang salah karena tahu Allah adil, nggak mungkin salah ngehukum. Dan dia tahu betul, meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Jadi sibuknya sama diri. Yaudah. Sampai akhirnya juga nanti kelihatan ketika akhirnya ngaji dan ilmunya bertambah. Ini juga jadi pun tadi sedikit ngebahas ini. Kadang miris. Ada orang makin jago ngaji, makin jago kafir-kafirin orang. Ya. Punten ya. Yang koko tahu, salah satu tujuan ngaji itu paling utamanya adalah untuk makin jago nyari kekurangan diri sendiri. Zuhud teh apa? Ada yang menyebutkan meletakkan dunia bukan di tangan, bukan di hati, tapi di tangan. Jadi tangan saya penuh nih, mau megang buku, ini tinggal taruh, udah selesai. Gak sakit hati kan? Gak ada yang melekat soalnya. Tapi ada pendapat lain, contoh dari Imam Ibnu Taimiyah, beliau bilang, zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat bagi akhiratnya. Tidak manfaat bagi akhiratnya. Jadi orang zuhud gak melulu gak punya duit. Bisa jadi dia kaya tapi zuhud. Misalkan nanti mampir ke Plaza Indonesia nemu jam 5 miliar. Murah ya, karena saldo kalian 15 T misalkan. Tapi kalau misalkan kita mikir, ya Allah kalau aku beli jam tangan ini terus biasa duduk biasa, sekarang malah jadi kieu wae. Nah, berarti ini jam mempengaruhi hati saya nih. Atau ibu-ibu ya biasa malu salaman, giliran gelangnya panjang sampai kelek jadi salaman wae. Gitu ya. Enggak berarti enggak manfaat bagi akhirat saya. Nah, di atas zuhud ada waro. Waro itu meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhirat. Ini hati-hati. Contoh, di kantor kan banyak pulpen. Bawa satu buat di rumah. Izin nggak? Yang bosnya beli pulpennya buat urusan kerjaan nggak? Kita pakai buat urusan pribadi, dikira nggak akan tanggung jawab itu di hadapan Allah. Kalau bosnya nggak ridho. Kadang kan kita gara-gara mentang-mentang murah kan jadi pasti bosnya ridho lah jangan perkara pulpen. Kalau ridho, kalau enggak numpang ngeprint istri pengen jualan kolang kaling di rumah. Kolang kaling Bu Neneng nyemut deh keluar. Si bosnya kan beli tinta, kertas sama printernya buat urusan apa? Kerjaan. Kita pakai buat urusan pribadi tanpa izin. Hati-hati. Memang apa-apa tuh kalau bisa izin lah biar selamat. Handphone lobet nyampe masjid. Colokan nih, itu bayar listriknya pakai uang umat kan? Terus kita pakai buat urusan pribadinya teh main slot deh. Ya. Dikira nggak ada tanggung jawabnya itu di hadapan Allah. Oh, hati-hati. Kalau ketemu orang yang udah benar-benar pernah ada kayak gini ya. Kita lagi karya wisata, orang lagi karya wisata, ini orang waro sekali, terus dia masuk kamar mandi, bawa alat mandinya, tapi ternyata dia nggak bawa odol, sikat giginya ada. Tapi di situ ada odol orang tuh masih penuh. Dia keluar lagi tuh bawa odolnya. Pak punten ini punya siapa? Oh iya punya saya, pakai aja. Iya Pak, boleh saya minta kehalalannya seujung kuku aja. Kenapa nggak pakai dulu, nanti keluar baru izin? Dia jawab, kata siapa saya masih ada umur keluar dari kamar mandi? Nggak ada yang tahu umurnya. Segitu nggak maunya ngambil selagi itu bukan haknya. Izin pelan-pelan. Ya. Oh, kalau zuhud aja membuat kita dicintai Allah dan manusia, apalagi waro. Ya, hati-hati. Jam kerja nih 8 sampai 5 misalkan. Jam 3 udah beres. Ngurus dagangan online saya Punten itu juga, ya. Kecuali gimana tuh kok izin, bos saya udah beres, ada yang lagi nggak bisa saya kerjain. Nggak ada sih. Kalau gitu boleh nggak saya izin menggunakan waktunya untuk urusan kerjaan saya. Kalau bos ada minta apa-apa sampaikan aja. Kalau diizinin oleh yang ngegajinya, oke itu masih aman. Tapi kalau enggak, ya minimal kan jadi nggak barokah. Ya, hati-hati ya. Mau latihan waro nggak? Mau? Kalau mau, tolong habis ini pulang langsung ke dapur ya.
Dan tolong lihat tabung gasnya warna apa? Hijau. Karyawan Transjakarta. Astagfirullah. Mungkin belum pernah lihat ada tulisan apa. Silakan dilepas dulu, taruh di meja. Ada tulisan apa? Hanya untuk masyarakat ai insan Transjakarta miskin tuh. Benar. Saya pertama kali tahu itu dan ngaji tentang waro ya, langsung kepikiran tabung gas entah kenapa. Dan saya langsung browsing waktu itu internetan, saya mikir, saya lupa ayat sama pasalnya tapi dapat ketemu yang dimaksud miskin menurut yang bikin peraturan itu ternyata adalah satu yang berpenghasilan di bawah 1.500.000 per bulan. Maka kalau gaji kalian 1.550.000 tidak miskin. Ada komanya. Pedagang kecil, nggak tahu sekecil apa sekecil ini kali ya. Ya bukan orangnya ya, maksudnya pedagang yang omsetnya nggak gede, maka ya kan nggak mungkin dia mikul yang 12 kilo kan nggak mungkin dong. Maka pasti yang 3 kilo. Tapi ada pendapat lagi, satu lagi, yaitu orang yang mungkin gajinya 5 juta. Berarti nggak miskin kalau secara gaji, tapi dipotong token, dipotong ongkos kantor, dipotong biaya sekolah anak, dipotong biar rokok nggak dihitung ya, jangan itu mah ya. Apalagi top up, main slot jangan ya. Ternyata setelah kebutuhan semua yang penting-penting wajib-wajib uang sekolah anak ternyata di bawah 100.500.000. Oke, itu juga ada yang berpendapat berarti dia masih boleh. Kenapa? Karena kan punten ya. Kenapa yang 3 kilo itu murah? Karena di sub berarti ada uang rakyat yang dipakai untuk supaya yang tadinya nggak sanggup beli jadi sanggup beli. Tahu-tahu yang nggak sanggup beli jadi nggak bisa beli gara-gara udah dibeli sama yang seharusnya nggak boleh beli. Demi Allah ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ganti semua. Serius lebih awet tahu yang 12 kilo udah beneran. Serius. Ya paling beda beberapa ratus ribu tapi membahayakan akhirat kita. Worth it ya? Jangan ya. Punten ya, jangan fokus ke tabung gasnya. Ada ini mah contoh. Serius maksudnya teh. Jadi akhirnya jangan ngambil bukan intinya kan, jangan ngambil bukan haknya. Cuman kadang teh malah fokusnya teh ke tabung gasnya. Intinya adalah yulah kita nasib kita nanti apalagi di akhirat kalau mau jujur kan tergantung hari ini kita ngapain aja. Jadi jangan mengambil sesuatu yang Allah nggak suka. Ya, Allahu a'lam bishawab. Pas waktunya. Ya, saya kelebihan atau kekurangan? Saya kembalikan dulu kepada mana Ustadz MC-nya tadi? Oh iya, tukeran atau yang pakai itu ya? Mau pakai ini lagi berarti? Ya itu pakai itu atau gimana? Ya. Tadi udah di briefing, nanti ada penyerahan buat. Oh iya, silakan ikutin rundown-nya.